Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, jumpa lagi bersama Ibu Nur Hasanah dalam pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis kalian, seperti buku, pensil, dan penghapus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Cukup. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3, yaitu tentang bahasa Indonesia dan SPDP. Materi hari ini kita akan mengenal kata-kata ungkapan dalam teks dan juga menyanyikan lagu Ramah dan Sopan dengan nada yang benar. Sebelum kita memulai pembelajarannya, coba kita baca teks berikut dengan benar ya. Ayah dan ibu menyayangi nenek. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk neneng. Neneng mendapat pita rambut yang baru. Neneng merasa senang. Neneng berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka. Nah, pada teks tersebut kita bisa melihat bahwa kata buah tangan dan buah hati itu adalah kata yang bercetak miring dan bergaris bawah. Buah tangan yang dimaksud dalam teks itu bukan berarti buah yang tumbuh di tangan atau tangannya berbuah, tetapi buah tangan yang dimaksud di dalam teks itu adalah oleh-oleh. Sedangkan kata buah hati yang ada di dalam teks bukan berarti hatinya itu berbuah atau buah yang berasal dari hati. Tetapi yang dimaksud di dalam teks ini, buah hati itu adalah anak. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, gabungan kata itu disebut dengan ungkapan. Sebagai contoh berikut ya. Nomor 1, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Kepala dingin di sini bukan berarti kepalanya itu dingin seperti es, tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sabar dan tenang. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu harus dengan sabar dan tenang. Kita lihat contoh kedua ya. Meskipun Roni banyak uang, Roni tetap rendah hati.
Nah, rendah hati di sini bukan berarti hatinya itu rendah atau berada di bawah. Tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini, rendah hati itu artinya tidak sombong. Jadi meskipun Roni banyak uang, Roni tetap tidak sombong. Contoh berikutnya, ayah banting tulang demi keluarga. Nah, banting tulang di sini bukan berarti ayahnya itu tulangnya dibanting atau ayah membanting tulang dari sapi atau kerbau. Nah, tetapi di sini yang dimaksud banting tulang adalah ayah bekerja keras demi keluarga. Sampai di sini sudah paham ya? Oke, sekarang kalau kalian sudah paham, kerjakan tugas berikut di buku tulismu ya. Jadi, tugas kalian itu adalah menghubungkan dengan garis contoh ungkapan dengan artinya. Contohnya, kutu buku. Kutu buku artinya senang membaca. Lalu, rendah hati. Rendah hati artinya apa? Ayo, tadi sudah kan? Kalau sudah selesai, mari kita nyanyikan lagu Peramah dan Sopan berikut ini. Nyanyikan bersama ya. 1, Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Setelah kalian selesai menyanyikan lagu Peramah dan Sopan, nah tugas kalian adalah yang pertama, menyalin lagu Peramah dan Sopan. Teks lagunya sudah ada di buku paket halaman 22. Tugas yang kedua, memberi tanda lingkaran pada bagian yang dinyanyikan pendek.
seperti lagu tadi, bukan yang sombong, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Nah, lagu yang bernada cepat itu sama dengan bagian yang dinyanyikan pendek. Dan juga memberikan tanda garis dengan titik di ujung garis untuk nada yang dinyanyikan panjang seperti tadi. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Nah, jadi nada yang dinyanyikan panjang itu kalian beri garis, beri tanda garis dengan titik pada ujung garisnya. Seperti itu ya. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.